Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kusuma, kembali lagi dengan aku Reni dalam Ngobras, ngobrol seputar kesehatan. Untuk Ngobras kali ini ada yang berbeda nih. Sekarang ngobrolnya lebih kayak kritis banget karena kita akan bahas tentang gimana sih hukum dalam kesehatan itu, dan tentunya nggak sendiri, ditemani oleh salah satu HRD di Klinik Kusuma Medica, yaitu Bapak Teddy Narendra. Halo Pak. Halo Mbak Rini. Halo, selamat pagi nih. Masih seger ya kayaknya masih ini. Seger, Mbak masih Rini. seger, masih semangat. Oke. Oh iya, langsung aja mungkin ya ini. Aku mau tanya nih Mas, gimana ya ketika kita melayani pasien dalam keadaan gawat darurat, tentunya pasien datang ke IGD gitu ya. Misal kayak pasien kecelakaan tuh ya, itu kan belum tentu dia datang ke IGD dengan keluarga. Tetapi dia datang itu dalam kondisi yang bisa dibilang buruk atau jelek gitu ya keadaannya seperti itu. Kita sebagai tenaga kesehatan atau sebagai dokter itu kan harus memberikan pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien, dan untuk tindakan-tindakan yang dilakukan itu kan harus ada persetujuan dari keluarga. Tapi ketika kita menangani pasien datang tanpa keluarga seperti itu, bagaimana sih sudut pandang dalam dunia hukum kesehatan itu dalam Bapak Teddy sendiri? Mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih atas undangannya. Apa yang namanya Mbak podcast? Ngobras. Iya, ngobrol seputar kesehatannya. Oke, terima kasih Mbak Reni, host Ngobras, dan Mas Angga selaku kameramen. Oke, pertanyaan yang sangat kritis ini, Mbak. Sebenarnya pertanyaan ini ya sangat penting bagi tenaga kesehatan dan juga bagi keluarga pasien. Dikarenakan hal ini sangat penting untuk keselamatan pasien, untuk kesehatan pasien ke depannya. Tadi kan ada contoh, misal ada tindakan gawat darurat tanpa ada persetujuan dari keluarga pasien. Oke. Nah, kasus ini sebenarnya sangat klasik dan sangat penting sekali, Mbak. Dikarenakan secara hukum, tindakan dokter yang dibenarkan dalam kondisi darurat seperti itu merupakan hal yang diperbolehkan dikarenakan dalam pasal dalam undang-undang nyawa pasien adalah prioritas utama. Ya, gimana dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal 75 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien atas mencegah kecacatan yang lebih berat, maka persetujuan tidak perlu diperlukan. Jadi kalau dokter melakukan tindakan sesuai indikasi medis yang benar-benar dalam kondisi darurat, maka dokter tidak bisa dipidana atau dituntut secara perdata. Oke. Berarti kita bisa langsung melakukan tindakan untuk tujuannya harus menyelamatkan pasien tersebut ya Mas. Karena kan biasanya ada kondisi-kondisi kritis dan momen-momen golden moment seperti itu. Kadang pasien itu ketika ada yang misal keadaan buruk, itu ada berapa jam itu yang kesempatan emas kita untuk menyelamatkan pasien tersebut. Kalau misal terulur biasanya itu tidak bisa tertolong seperti itu. Berarti secara etika hukum itu berarti diperbolehkan ya Mas ya kalau dalam keadaan darurat seperti itu ya. Betul banget Mbak Reni. Dikarenakan kuncinya adalah dokter harus bisa membuktikan bahwa kondisi pasien memang benar-benar gawat darurat atau emergensi. Di mana misalnya adanya pendarahan berat, terus ancaman kematian, atau tidak ada waktu meminta izin kepada keluarga. Jadi selama unsur-unsur ketiga ini terpenuhi, maka hukum akan melindungi tenaga kesehatan. Oke, seperti itu tentunya teman-teman. Jadi misal kalau
memang kita dalam dunia kesehatan itu apapun tindakannya kita lakukan harus dengan persetujuan pasien. Tetapi keutamaan kita adalah menyelamatkan dan prioritas keselamatan pasien yang nomor 1 seperti itu. Betul sekali. Dan tentunya kita tetap harus ada etika dan administrasinya ya Mas ya, untuk bukti legalitas kita dan bukti administrasi kita. Kalau dalam segi hukum kesehatan itu seperti apa ya? Nah, penting banget Mbak Erini untuk pertanyaan ini. Ada beberapa poin sebenarnya untuk menjadi catatan yang penting. Pertama ada langkah-langkahnya. Pertama yaitu catat semua kondisi pasien pada saat tindakan gawat darurat atau tindakan yang dilakukan di rekam medis. Yang kedua, kalau bisa libatkan saksi atau rekan kerja seperti nakes, perawat, dan dokter lainnya untuk menjadi saksi bila kedepannya kalau ada tuntutan dari keluarga pasien. Dapat saksi. Yang ketiga, jika pasien sudah stabil, pasien sudah sehat, dokter atau tenaga kesehatan bisa memberikan edukasi atau KIE kepada keluarga pasien bahwa kondisi pasien membutuhkan tindakan gawat darurat secara langsung, terus dan lain-lain. Dan yang keempat, laporkan tindakan tersebut kepada pimpinan rumah sakit atau pimpinan klinik. Oke, seperti itu tentunya. Tentunya juga dokumentasi administrasi itu sangat penting buat kita karena kita tidak tahu ke depannya itu bakal terjadi hal seperti apa, itu jadi bukti legalitas kita. Mungkin di ranah meja pengadilan seperti itu ya Mas ya, karena ada bukti tertulis dan juga ada tanda tangan dari semua belah pihak seperti itu. Dan tentunya ketika kita melakukan tindakan juga harus disertakan saksi, karena apa? Kita nggak tahu juga ke depannya seperti apa, karena setiap orang kan juga berbeda-beda seperti itu. Dan tentunya ini aku juga mau tanya nih Mas, kadang itu ada kan, oh tindakannya nggak bener nih, mau dituntut, ini nggak sesuai, kok keluarga saya seperti ini, itu gimana sih Mas? Emang ada nggak sih perlindungan yang melindungi kita sebagai nakes atau dokter atau perawat dan tenaga kesehatan lainnya seperti itu? Karena kan kita juga kayak, kita juga menyelamatkan pasien seperti itu loh. Tapi kok kita juga mau dituntut? Nah, mungkin dari segi hukum kesehatan seperti itu gimana ya Mas ya? Baik, wah sangat kritis ya Mbak Rini. Iya. Wah. Oke, untuk perlindungan hukumnya ya. Untuk perlindungan hukum ada dua, secara preventif dan secara represif. Pertama dari segi preventif yaitu dokter sudah bertindak sesuai standar apa yang sudah dikerjakan dan apa yang sesuai SOP yang berlaku juga. Itu secara preventif Mbak Rini. Kalau dari segi represifnya, dokter kalau ada gugatan, kalau sudah digugat, dokter bisa memakai alasan pembenar bahwa tindakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi dan dilihat juga dalam KUHP pasal 50 disebutkan barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak bisa dipidana. Jadi tindakan dokter yang dilakukan untuk menjalankan kewajiban menyelamatkan pasien adalah prioritas yang paling utama. Oke, tentunya itu. Ya semoga semuanya kalau bisa sih kooperatif semua ya. Kita juga tujuannya juga menyelamatkan pasien dan keluarga juga menginginkan keluarganya itu sehat kembali seperti sedia kala dan bisa beraktivitas. Oke, tentunya sedikit tapi ini sangat berbobot sekali nih podcast kali ini luar biasa sekali. Terima kasih Mas Teddy buat sedikit ilmu-ilmunya tentang kita, tentunya buat tenaga kesehatan di luar sana. Jangan takut buat melakukan tindakan emergensi yang sesuai demi menyelamatkan pasiennya seperti itu. Karena apa? Karena kita juga sudah disumpah profesi, menurut profesi masing-masing dengan tujuan menyelamatkan pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lain sebagainya seperti itu. Dan tentunya untuk next podcast bisa nih kalian teman-teman mau request apa atau mau membahas tentang hukum lagi dan ada yang mau bertanya lagi tentang hukum kesehatan juga bisa request aja di kolom komentar atau WA kami di nomor klinik kami yang standby 24 jam. Terima kasih juga buat Mas Teddy udah mengganggu waktunya ini buat pagi ini ya.
Terima kasih Mbak Rina. Kita Mas mungkin Angga. bisa ngobrol-ngobrol lagi di next konten seperti itu. Terima kasih semuanya buat Sobat Kusuma. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.